Sudah terlihat belum ya? Sudah Sudah, kelihatan. Pak. Sudah ya. Baik. Teman-teman, terima kasih kembali saya ucapkan ya buat yang sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti semakin bertambah ini partisipannya karena yang terdaftar itu kabarnya ada sekitar 50-an ya. 50 sampai 60-an gitu. Yang join baru 18 ini. Mudah-mudahan ini teman-teman yang 18 ini terseleksi untuk bisa ikut berdiskusi pada sore hari ini ya. Saya tidak akan banyak menyampaikan materi dan saya akan membahas sedikit saja untuk memancing dari teman-teman mahasiswa. Di sini karena mayoritas saya lihat itu mahasiswa ya, dan saya harapannya juga bisa memberikan input ya lebih baik lagi untuk bisa memahamkan mahasiswa tentang masa depan profesi akuntan dan pajak ini. Baik teman-teman, ini ya sekilas kita bahas dulu dari sisi apa itu profesi ya. Ya secara bahasa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang dimaksud oleh profesi itu adalah bidang pekerjaan ya yang dilandasi oleh pendidikan, ya, keahlian seperti keterampilan serta kejuruan tertentu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ada yang bertanya ya, apa bedanya profesi itu sama ya pekerjaan ataupun kerja-kerja lainnya begitu ya. Orang yang tidak semua orang itu memiliki profesi bisa dikatakan berprofesi ya, bahkan dikatakan profesional gitu. Karena profesi itu benar-benar harus didasarkan pada keahlian gitu. Kalau kita katakan sebagai contoh mungkin ya, misalkan orang yang mengerjakan akuntansi itu belum tentu dia profesinya adalah akuntan gitu ya. Karena bisa jadi orang yang mengerjakan akuntansi itu adalah orang yang tidak memiliki latar belakang keahlian akuntansi gitu ya. Nah, misalkan ya kita temuilah di lapangan orang-orang bekerja mungkin dipaksa karena ingin ya dari pemiliknya mungkin ingin mengangkat saudaranya sendiri, kemudian orangnya tidak punya latar belakang atau keahlian di bidang akuntansi tetap dipaksa untuk belajar atau memegang posisi accounting gitu ya. Maka orang itu yang melakukan itu tidak bisa dikatakan orang yang memiliki profesi akuntan gitu kan ya. Ya karena profesi itu melekat pada sesuatu yang di dalamnya itu ada dilandasi oleh pendidikan ya, keahlian seperti keterampilan serta kejurusan tertentu. Maka kalau teman-teman sekarang sudah kuliah atau mungkin bekerja di bidang ini ya, jurusan akuntansi, maka ada saatnya ketika nanti teman-teman melakukan pekerjaan itu akan dikatakan memiliki profesi sebagai akuntan gitu kurang lebihnya ya. Terus kemudian, nah ini ya profesi akuntan ini ya. Nah, seorang akuntan itu adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memproses, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan. Ya. Tugas utama seorang akuntan adalah ya berkutat dengan dunia keuangan ya, sampai dengan menyusun laporan keuangan yang akurat sesuai dengan standar akuntansi. Ini yang harus digarisbawahi adalah harus sesuai dengan standar akuntansi. Jadi laporan keuangan itu tidak bisa disusun sembarangan, ya hanya misalkan pendapatan, kemudian pengeluaran, gitu ya. Ya, makanya hal yang demikian itu tidak bisa dikatakan sebagai laporan keuangan ya, karena laporan keuangan itu ada standarnya. Ini ada yang disampaikan menurut YAI ya, seorang tidak dapat menyebut dirinya atau menjalankan praktik sebagai akuntan apabila tidak menjadi anggota akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia atau YAI ya. Kalau kita membahas soal praktik gitu ya, maka ini identik dengan izin. Ya, makanya ada akuntan berpraktik gitu ya. Artinya mereka sudah memiliki izin untuk memberikan jasa ya, memberikan jasa atau konsultasi keuangan begitu ya, atau misalkan akuntan publik gitu ya, maka mereka memiliki hak untuk memberikan jasa untuk audit misalkan seperti itu. Jadi kalau kita bicara praktik itu tidak sembarangan. Ya, siapa yang bisa berpraktik itu pasti dia memiliki izin, gitu ya. Jadi tidak sembarangan.
Terus bagaimana orang-orang yang tidak memiliki praktik itu? Apakah mereka tidak bisa membantu memberikan layanan laporan keuangan misalkan gitu ya? Ya sebenarnya bisa-bisa aja prakteknya di lapangan banyak kok gitu kan. Tapi yang memiliki izin itu ya memang harus yang bisa berpraktik ya dan memiliki izin itu ya orang-orang yang sudah resmi gitu ya, yang memiliki izin tadi. Kalau dokter itu ya dia sudah memiliki izin berpraktik sebagai dokter gitu. Maka kalau ada orang sebagai contoh ya, ada orang jatuh di jalan gitu, misalkan kemudian ada seseorang membantu lalu mengobati luka itu, kan bukan berarti orang yang membantu tadi bisa berpraktik menjadi seorang dokter gitu kan. Ya. Dan tentu yang bisa dikatakan dokter berpraktik itu ya yang memiliki izin gitu. Nah, di sini makanya YAI menegaskan bahwa seorang tidak dapat menyebut dirinya atau menjalankan praktik sebagai akuntan apabila tidak menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia, begitu ya. Jadi ini teman-teman nanti kalau misalkan ingin menjadi akuntan ya langkah baiknya untuk bisa ya menyebut atau dikatakan sebagai seorang akuntan ya setidaknya bergabung dengan Ikatan Akuntan Indonesia ini. Gitu kurang lebihnya ya. Nah, profesi akuntan ini menarik teman-teman ya. Dari kalau kita melihat dari beberapa bidangnya begitu, itu ada banyak sebenarnya. Seperti ada akuntan pemerintah ya. Dia akan mempelajari tentang standar akuntansi pemerintahan gitu ya. Ada akuntan publik gitu ya. Ya, mempelajari tentang bagaimana menyusun laporan keuangan, memberikan opini atas laporan keuangan begitu ya. Terus sering kita kenal ini aktivitas dari para auditor-auditor gitu ya. Kemudian ada akuntan pajak juga ada. Ya, akuntan pajak ya, sebagaimana berada dalam sebuah lembaga maupun perusahaan mereka mengurus tentang bagaimana penerapan perpajakan ya atas suatu transaksi akuntansi gitu. Jadi dianalisa kemudian disusun dalam sebuah laporan perpajakan gitu. Kemudian ada akuntan pendidik juga. Nah, akuntan pendidik ini juga misalkan seperti dosen. Nah, ini peran-perannya pun juga tentu sangat sangat bervariasi ya dan memiliki peran masing-masing gitu. Terutama akuntan pendidik ini juga sangat menentukan kualitas dari lulusan-lulusan orang-orang yang nantinya akan memahami tentang akuntansi dan banyak sekali variasinya profesi akuntan itu. Jadi kalau kita melihat secara posisi bidangnya gitu. Nah, teman-teman bisa pilih di mana saja gitu ya, sesuai dengan minat minat dan bakat gitu atau pendidikan yang sedang teman-teman jalankan saat ini gitu ya. Kalau memang teman-teman berjurusan di akuntansi ya nanti tinggal memilih apakah mau ke akuntansinya itu ke spesialisasinya mau ke keuangan, audit gitu ya atau perpajakan itu kan biasanya ada ya kejurusannya ya. Nah, teman-teman bisa pilih itu untuk kemudian meneruskan jenjang karirnya. Nah, ini saya ingin share sedikit tentang peran akuntan dalam dunia usaha ya. Tentu akuntan ini memiliki peran penting karena memang peran akuntan itu tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Karena usaha itu memiliki kewajiban ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar itu PT perseroan ya, perseroan terbatas itu juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri sebagaimana dalam pasal 66 ya ayat 1 Undang-Undang tentang perseroan terbatas itu juga dikatakan bahwa direksi itu menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS ya, para para pemegang saham ya, rapat umum pemegang saham. Dan pasal 3 itu disampaikan laporan keuangan itu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Gitu ya. Jadi memang secara mendasar memang dasarnya laporan keuangan itu harus ada di dalam dunia usaha dan yang mahir dalam menyusun itu ya peran akuntan tadi ya. Selain itu juga ada dalam
pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP ya, ini dari sisi perpajakannya. Nah, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Walaupun ada pengecualiannya nanti di pasal berikutnya ya. Tapi secara umum bahwa memang pembukuan itu tidak bisa dihindari ya. Pembukuan itu juga nanti outputnya itu adalah laporan keuangan. Bentuknya itu di dalam pasal 1 ya. Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang KUP kalau tidak salah. Itu disebutkan ya. Di antaranya itu ada neraca dan laporan laba rugi gitu ya. Ya kita memang harus membuat laporan itu dan sekali lagi yang memiliki kapasitas dan kemampuan ya dalam menyusun itu ya peran akuntan gitu ya. Ini saya agak cepatin saja biar nanti nggak terlalu panjang ya. Nah, konsekuensinya apa sih ketika suatu usaha ataupun lembaga dan lain sebagainya ya, instansi dan apapun kalau tidak membuat laporan keuangan tentu ini akan melanggar hukum dan regulasi yang ada ya. Ya karena tadi itu sudah ada aturannya gitu ya. Karena kalau misalkan suatu perusahaan kayaknya nggak mungkin kalau tidak memiliki laporan keuangan ya. Karena pasti mereka akan membuat laporan keuangan. Walaupun pada fakta di lapangan masih sering ditemui juga terjadinya ya aktivitas semacam tidak memperhatikan secara baik terkait ketentuan-ketentuan ataupun standar akuntansi. Sehingga laporan yang disusun oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan standar akuntansi ataupun bahkan tidak sesuai dengan peraturan pajakan misalkan gitu ya. Nah, itu bisa melanggar gitu ya. Kalau di perpajakan itu kan sudah tegas juga ya. Apalagi dalam perpajakan itu memang memiliki ketentuan tersendiri gitu. Misalkan kita mengenal ada istilah koreksi fiskal gitu ya. Kalau dari laporan keuangan komersil nanti akan diteruskan secara lebih lanjutnya itu akan diproses dalam laporan fiskal gitu ya. Selain itu juga tentu ketika suatu usaha tidak memiliki laporan keuangan akan kehilangan kepercayaan dan reputasi. Sebagai contoh ya, mau mencari pendanaan ataupun mau meminjam misalkan gitu ya ke bank, ya itu butuh laporan keuangan pasti. Kalau tidak ada laporan keuangan, yang terjadi adalah ya reputasinya anjlok gitu. Bagaimana ini suatu usaha ataupun suatu perusahaan misalnya tidak memiliki laporan keuangan, sangat tidak layak untuk dibiayai gitu kan. Karena nanti soal transparansinya bagaimana gitu kan, potensi kemampuan untuk membayarnya bagaimana, itu kan pasti akan bermasalah gitu. Kemudian selain itu juga akan ada kerugiannya kan, ya kerugian keuangan karena mudah terjadi fraud gitu ya. Ya akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum, bahkan mungkin korupsi dan lain sebagainya. Pasti akan berantakan kalau misalkan laporan keuangan tidak disusun. Nah, disinilah kemudian peran akuntan itu menjadi sangat penting, teman-teman. Gitu. Nah, ini data menarik yang perlu kita lihat gitu. Mungkin bagi teman-teman yang kuliah gitu ya, sering kali terobsesi untuk masuk ke dalam ruang lingkup perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Sementara persaingan di luar itu sangat ketat dan kadang-kadang apa penyerapannya itu mungkin di perusahaan besar itu kan tidak banyak ya karena memang lulusan di bidang akuntansi itu per tahun juga banyak. Terus orang yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan besar itu juga banyak. Nah, seharusnya kita bisa melihat data-data ini kemudian kita bisa mempelajari mana sih yang seharusnya kita pelajari terlebih dahulu atau kita prioritaskan untuk dipelajari misalkan dari sisi kebutuhan standarnya misalkan gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari data Kementerian Koperasi dan UMK ini ya. Nah, ini kan kita menemukan ya teman-teman ya. Kita lihat nih. Usaha mikro itu ternyata di Indonesia ini jumlahnya sampai 60 juta gitu untuk mikro ini. Mikro itu artinya dia pendapatannya itu atau kekayaan itu sampai dengan 2M kalau tidak salah ya. Sementara kecil itu
sampai dengan 15 M, terus kemudian usaha menengah itu sampai 50 M, dan di atas 50 M itu masuk usaha besar. Nah, kalau kita melihat ini, artinya penyerapan tenaga akuntan itu, kalau kita asumsikan setiap usaha itu membutuhkan minimal satu staff, gitu ya, satu staff accounting, gitu ya, maka serapannya itu kan yang terbesar itu ada di mikro, gitu. Maka seharusnya teman-teman itu yang kuliah itu harus memahami tentang misalkan standar akuntansi EMKM, gitu ya. Nanti kemudian ada yang kedua itu usaha kecil, gitu. Nah, itu kan bisa belajar tentang SAK etap misalnya. Artinya terkadang kita itu mempelajari sesuatu yang tidak atau yang kemungkinan besar tidak terjadi atau akan kita jalankan pada saat praktik di lapangan. Nah, itu karena apa? Karena kita minim membaca peluang ke depan, gitu. Nah, kalau kita melihat data ini tentu secara sederhana saja, maka seharusnya penyerapan tenaga kerja, ya, akuntan itu atau akunting, gitu ya, orang yang akan memegang laporan keuangan, yang akan menyusun laporan keuangan, yang akan menghandle terkait dengan akuntansi, ya itu peluang terbesarnya itu ada di usaha mikro. Maka jangan sampai kita itu kehilangan momen untuk mempelajari tentang standar-standar misalkan EMKM, standar etap, gitu ya. Ketimbang kita misalkan mempelajari yang sudah ini ya, yang sudah lanjutan, begitu ya. Nah, ini juga data-datanya, ya. Nah, ini Indonesia memiliki data yang luar luar biasa. Ini data dari ASEAN Sekretariat, ya. Dan Indonesia itu di data ini ada 65,5 juta malah, gitu ya. Dan di ASEAN ini terbesar memiliki nilai jumlah UMKM-nya itu. Nah, ini perlu kita ketahui, teman-teman. Potensi peluang, ya, kerja di Indonesia itu memang di sisi UMKM itu besar sekali, gitu ya. Sehingga seharusnya teman-teman bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mengambil peran untuk melengkapi, gitu ya. Tadi itu ketidakpemahaman, ya, karena di lapangan itu sering kali terjadi tadi. Ada orang mendirikan suatu usaha yang ngurus keuangan itu ya ala kadarnya, nggak tahu dia itu sudah punya keahlian akuntansi atau tidak, gitu kan. Makanya orang-orang yang tidak punya keahlian tadi, ya, yang dia bekerja tidak berdasarkan keahlian tadi, ya, maka mereka tidak bisa disebut sebagai, ya, memiliki profesi itu, gitu ya. Tapi hanya bisa dikatakan ya, melakukan pekerjaan, ya, melakukan pekerjaan itu. Itu teman-teman, ya. Nah, ini lagi nih. Data anggota Ikatan Akuntan Indonesia itu masih sedikit kalau kita lihat dari data tadi, ya. Ini data yang aktif saja ini pada 2023 tercatat itu 17.000. Jadi masa depan profesi akuntan itu kesepakatannya sangat terbuka luas, ya, bagi teman-teman, gitu ya. Ya, untuk bisa menjadi bagian dari UMKM tadi, ya, agar terpenuhinya kewajiban UMKM dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Gitu. Jadi jangan sampai perannya tadi yang sudah kebutuhannya banyak, gitu ya, tapi malah diisi sama orang yang tidak keahliannya itu tidak di akuntansi, gitu ya. Nah, ini yang mungkin yang bertanya-tanya, yang masih melihat di luaran sana itu masih susah nyari kerja, itu yang mungkin perlu ditanyakan, gitu. Selama ini kemana mereka itu submit misalkan lamarannya, gitu kan, ya. Padahal datanya itu menunjukkan bahwa memang harusnya kita itu bisa beradaptasi dengan UMKM, gitu. Ya, harusnya kita bisa beradaptasi dengan UMKM dan bisa memahami betul tentang bagaimana mengelola keuangan di lini UMKM, gitu. Bukan saja kita belajar tentang yang saham-saham, gitu. Karena UMKM itu kadang-kadang mereka tidak paham tentang bagaimana menghitung harga saham, gitu kan. Apakah saham ini hitungannya sudah
masuk mahal atau murah gitu kan. Karena ya UMKM itu mereka apa ya, bekerja ya kadang-kadang dengan keterbatasannya gitu. Tapi tadi teman-teman, tidak bisa dihindari suatu kebutuhan ya tentang akan adanya kewajiban untuk membuat laporan keuangan dan tadi itu laporan pajak tadi ya. Jadi memang tidak bisa mengelak gitu. Suatu usaha itu wajib gitu. Mereka membuat laporan keuangan gitu. Nah, tentu kalau kita melihat data di lapangan, ya fakta-fakta di lapangan tentu kalau kita bicara soal apakah semua pelaku usaha itu memiliki laporan keuangan, ya kita tidak bisa menjawab itu semua ya, karena faktanya memang data perpajakan pun nanti akan kita lihat gitu, menunjukkan berapa persen ya yang terregistrasi aja deh. Artinya kan ya kalau terregistrasi sebagai wajib pajak nanti itu pasti dia akan ada laporan keuangan karena harus lapor pajak begitu kurang lebihnya. Nah ini sekilas tentang uh, profesi akuntan ya. Walaupun nanti kalau kita bicara soal tantangannya tentu banyak ya. Misalkan isu soal teknologi, tapi saya yakin justru malah generasi Z atau Gen Z itu memiliki ketertarikan yang tinggi terkait teknologi. Bahkan kalau dibandingkan dengan orang-orang apa ya, milenial ataupun gen apa? Gen-gen sebelumnya itu ya. Ya, Gen Z itu memiliki peran malah lebih dominan dalam memahami teknologi itu lebih lebih tinggi sehingga adaptasinya terhadap dunia teknologi itu lebih lebih tinggi. Walaupun ada isu yang mengatakan bahwa nanti kedepannya itu nggak perlu lagi akuntan karena sudah ada AI, sudah ada teknologi yang serba otomatis. Tapi kalau menurut saya itu ya tetap aja diperlukan karena akuntan, akuntansi itu juga butuh apa? Butuh penelaahan ya, analisa dan lain sebagainya, perencanaan dan lain sebagainya gitu. Dan itu tentu kalau misalkan harus diotomatisasi tentu akan sangat sulit. Gitu. Nah, ini profesi pajak sekilas. Ya. Profesi pajak juga mungkin sangat menarik juga ya teman-teman ya. Nah ini ada kita bisa masuk ke dalam konsultan pajak. Ya, konsultan pajak tentu adalah orang yang sudah memiliki izin ya, yang sudah memiliki izin menjalankan praktik ya, memberikan konsultasi pajak gitu ya. Dan ada juga praktisi pajak. Praktisi pajak tadi orang-orang yang bekerja di suatu lembaga atau instansi ya, mereka bekerja sebagai yang memegang bagian pajak gitu. Dan ada juga kuasa hukum pajak. Nah, ini kuasa hukum pajak ini juga ini yang menarik juga ya, karir yang menarik juga karena kuasa hukum pajak itu juga sekarang ini banyak diminati gitu ya. Saya ikut ini. Ya banyak diminati kan. Terus yang kemudian ada juga akademisi pajak ya. Akademisi pajak itu tentu ya peran para guru-guru, para dosen gitu ya, para pengajar yang mereka memberikan edukasi terhadap perpajakan. Nah, saya ingin apa ya? Beritahukan sedikit ya. Di sini data lagi, saya ingin bicara data tentang jumlah konsultan pajak di Indonesia ini masih sangat sedikit teman-teman ya. Ini saya baru karena di COP tuh belum ini ya, lagi ditutup sekarang. Jadi tidak tahu update terbarunya sekarang berapa. Tapi saya mengutip dari IKPI ya, itu bahwa dikatakan jumlah anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia per 9 Maret 2023 itu hanya mencapai 6 ribuan. Terakhir saya kurang tahu juga ya berapa real angkanya. Intinya belum sampai lebih dari 10.000 dan itu masih sangat jauh dengan jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia, bayangkan ya. Makanya kemudian pekerjaan terkait dengan perpajakan itu tidak hanya dihandle oleh konsultan pajak tentu ya. Makanya tadi ada praktisi ya yang mereka memang yang ada di kantor-kantor atau di perusahaan-perusahaan gitu. Terus kemudian ada kuasa hukum pajak gitu. Nah, kuasa hukum pajak ini dulu sebelum tahun 2017 ya, sebelum ada gugatan dari para pengacara advokat gitu ya. Itu dulu yang bisa mendampingi atau menjadi kuasa itu hanyalah hanyalah konsultan pajak, kemudian karyawan dan keluarga gitu ya. Tapi setelah 2007 itu ada putusan ya,
ada gugatan dan dinyatakan bahwa sekarang ada pihak lain juga yang bisa menjadi kuasa wajib pajak. Nah, kuasa wajib pajak ini kita butuhkan pada saat apa sih? Ya, misalkan wajib pajak itu tidak, misalkan wajib pajak itu diperiksa kemudian tidak punya kemampuan untuk bisa menjelaskan ya, maka bisa bisa pakai kuasa wajib pajak gitu ya. Terus ada 400. Maaf ini share screen saya ini ya ketutup ya. Iya Bang, tolong di Enggak, saya ikut mulai sendiri. lagi. Ya. Ini Oke, kerjaan kan. gitu ya. Jadi tadi ya, ketika wajib pajak itu tidak punya kapasitas untuk menjawab ataupun berargumentasi dengan Bahas sebentar tadi kemarin. pemeriksa pajak ataupun mungkin lebih lebih awal lagi mungkin menjawab SP2DK gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan kuasa wajib pajak gitu ya. Nah, kuasa wajib pajak ini kemudian eh, juga bisa berperan nanti sampai ke pengadilan pajak begitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin apa ya, ingin belajar di pengadilan pajak mungkin juga nggak akan se apa ya, serumit memiliki izin konsultan pajak ya. Mungkin di sini sudah ada yang menjadi bagian dari konsultan pajak itu salah satunya ya Mas Adit ya. Mas Adit yang mungkin sudah banyak jam terbangnya di Texen apa itu apa flash tag ya Mas ya. Nah, beberapa perusahaan beliau itu sangat concern banget dengan pemeriksaan pajak, kemudian edukasi-edukasi tentang transfer pricing ya. Dan itu sangat membantu tentu buat teman-teman yang ingin masuk ke jalur itu. Tapi di pengadilan pajak itu tidak sesulit masuk atau mencari izin di menjadi konsultan pajak ya. Karena di pengadilan pajak itu kalau mau mewakili atau menjadi kuasa hukum wajib pajak itu dia bisa orang yang misalkan lulus S1 ya gitu ya. Kemudian dia punya brevet ya sudah cukup gitu. Itu sudah bisa mendaftar atau mendapatkan izin menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak gitu. Jadi lebih lebih mudah gitu beracara di pengadilan pajak ya secara persyaratan. Nah, saya tidak ingin mengatakan bahwa kemudian untuk menjadi konsultan pajak itu dipersulit atau apa ya, saya tidak ingin masuk ke ranah itu karena memang kalau teman-teman ingin memiliki izin konsultan pajak ya berpraktik mungkin mendirikan usaha dan lain sebagainya ya tentu harus melalui jalur itu ya menjadi konsultan pajak kalau ingin mendirikan kantor konsultan pajak. Nah ini juga tadi ya saya ingin melihat data ini. Nah ini data UMKM tadi kita punya data itu 64 juta ya. Begini secara logika kalau usaha itu sudah terdata berarti maka usaha itu sudah memiliki penghasilan. Itu ya kurang lebihnya ya. Ini data di Indonesia. Sementara kita lihat pasal 2 ayat 1 nih Undang-Undang KUP ya. Itu dikatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Ya, artinya misalkan ya dia orang Indonesia, udah tinggal di Indonesia itu subjektif ya. Objektifnya itu ya dia punya penghasilan gitu. Nah, ini kan artinya data yang ada di Kemen UKM ini kan sebenarnya kan orang-orang yang sudah menjalankan kegiatan usaha. Harusnya mereka itu sudah menjadi bagian dari wajib pajak. Tapi faktanya wajib pajak yang melapor ya SPT itu pada tahun 2021 ini kan komparasinya tahun 2021 ya kita lihat aja itu hanya 12 juta. Nah, itu bayangkan tuh 64 dari 24 juta. Artinya tentu masih banyak di luar sana ya orang-orang yang menjalankan sebenarnya dia sudah harus punya NPWP dan sudah harus menjadi wajib pajak tapi mereka belum terjamah gitu ya. Ya faktornya banyak. Mungkin ya usahanya ya belum resmi atau lain sebagainya lah ya. Atau usahanya belum berani didaftarkan gitu. Nah, makanya pemerintah tentu akan terus berusaha untuk mengejar. Gitu kan. Nah, ketika pemerintah mengejar itu, maka nanti tentu bisa akan ada temuan-temuan dan temuan-temuan itu bisa bisa berujung pada pemeriksaan kemudian kalau mau berlanjut ya bisa sampai ke sengketa gitu ya. Artinya bayangkan 64 berbanding 12 ke 64 itu berapa persen ini? Jadi sangat
sangat jauh gitu ya masiannya. Gitu. Nah ini juga kita lihat tax ratio ya. Tax ratio di Indonesia itu masih di angka 10,9%. Artinya dari GDP ya, mas perbandingan masih sangat jauh gitu ya. Kalau kita lihat negara-negara lain tuh sudah tinggi ya. Makanya basis perpajakan di Indonesia itu juga tentu harus ditingkatkan. Maka pemerintah tentu juga akan terus melakukan upaya untuk mengejar. Pertama kepatuhan wajib pajaknya, yang kedua basis pengenaan pajaknya. Makanya pajak-pajak baru itu bermunculan ya akhir-akhir ini. Ya, misalkan ada pajak karbon gitu, terus ada apa? Dulu ada yang Bitcoin apa tuh ya? Banyak ya ini ya. Jadi perkembangan zaman itu akan terus berjalan dan kemudian basis perpajakan juga akan terus dilebarkan dan upaya pemerintah dalam hal untuk meningkatkan tax ratio-nya ya, yaitu tentu harus melakukan itu. Nah, ketika itu dilakukan, dijalankan, maka ya akan terjadilah tadi bisa jadi orang yang tadi melapor itu belum tentu semuanya lapornya itu benar, belum tentu mereka juga taat pajak gitu ya. Maka akan banyak sekali timbul sengketa-sengketa pajak. Makanya sekarang aja sudah sangat banyak itu bermunculan sengketa-sengketa pajak gitu ya. Salah satunya ya ini data-datanya. Ini saya sampai jam berapa ya Mas ya? Nanti takutnya saya kelamaan ya. Saya sedikit share-share data-data untuk gambaran kita ya. Sehingga teman-teman ini sengketa ini kan tempatnya orang-orang yang sudah lanjutan dalam memahami suatu permasalahan gitu ya. Karena ya mereka harus berjuang berdasarkan dasar hukum yang jelas begitu ya. Biasanya disinilah tempatnya para konsultan dan kuasa hukum wajib pajak itu mereka melakukan pekerjaannya dengan giat gitu ya. Nah, teman-teman yang tertarik dengan dunia ini ya nanti bisa mendalami, artinya ya bukan hanya belajar bisa praktik secara menghitung, kemudian membayar, melapor dan sebagainya, tapi juga harus bisa memahami konsepsi dari peraturan perpajakan itu sendiri sehingga ketika terjadi dispute ya, ketidaksepemahaman dengan orang pajak gitu ya. Nah, itu nanti ketika beracara di pengadilan pajak gitu ya, nah itu punya kekuatan ya karena ketika seseorang ya, ketika wajib pajak itu melakukan upaya misalkan keberatan, banding ya, itu mereka kalah, itu ada konsekuensi denda yang sangat besar tentunya gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertanyaan jadi bagaimana masa depan profesi akuntan dan pajak ini kita diskusikan saja. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.